kesempatan sore hari ini saya juga sangat happy sekali karena di tengah-tengah kita bersama, di tengah teman-teman media yang luar biasa yang sudah hadir. Di sini juga hadir Menteri dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada Bapak Haji. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir beserta Ibu. Terima kasih banyak, selamat sore. Dan juga sudah hadir Wakil Menteri kita yaitu Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir juga dan sudah mensupport film yang luar biasa yang baru kita saksikan bersama. Dan tentunya saya juga izin untuk menyapa seluruh jajaran dan juga segenap jajaran dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan langsung saja mungkin untuk memberikan sedikit statement mungkin Pak setelah menonton film ini secara lengkap. Kita undang bersama-sama Bapak Menteri, Bapak Haji, didampingi langsung oleh Ibu Wakil Menteri yaitu Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dan kami juga sekaligus mengundang jajaran cast dan filmmaker dari Panggil Aku Ayah untuk hadir di sini di tengah-tengah kita semuanya. Boleh kita undang bersama-sama. Di sini sudah hadir Chief Content Officer Visinema Studios dan produser film Panggil Aku Ayah yaitu Teh Anggia Karisma. Produser kita juga ada Kak Novia Puspasari. Ada juga penulis skenario kita ada Kak Rifki Ardisha. Dan juga sutradara kita Kang Benny Setiawan. Serta para pemain di sini ada Tesita Nursanti, ada Tisa Biani, Meishalin, Boris Fokir dan Ringo Agus Rahman. Serta special performance kita ada Rosa. Iya, boleh silakan jajaran cast dan juga filmmaker mendampingi Bapak Menteri kita yang akan memberikan statement. Mungkin juga boleh Pak kalau misalnya boleh memberikan review tentang film yang baru saja kita saksikan bersama. Apakah patut dan layak untuk ditonton oleh keluarga Indonesia? Baik, silakan. Gue bentangin spanduk kalau Bapak Menteri bersama Ibu didampingi oleh Ibu Wamen juga, dan jajaran cast dan filmmaker juga turut mendampingi di sini. Kalian persilakan sekali lagi Bapak Menteri untuk bisa memberikan mungkin sedikit review Pak, statement sedikit setelah menyaksikan film Panggil Aku Ayah. Kami persilakan. selamat luar biasa. Baik, kita saksikan bersama Bapak Menteri memberikan sambutan yang sangat hangat sekali untuk para cast dan juga filmmaker yang sudah bekerja keras membuat film Panggil Aku Ayah ini sangat hangat sekali kita tonton bersama, tapi juga penuh haru, penuh tawa juga seperti itu. Baik, kembali izin Pak Menteri, kami mohon Bapak untuk bisa memberikan sedikit review ataupun memberikan statement Pak terhadap film ini Panggil Aku Ayah, silakan. Beli royaltinya Pak. Susah ngomong saya, masih terharu. Saya mulai dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Wamen, Bu Isyana, kemudian istri saya. Kalau nggak saya hormati panjang urusannya, apalagi habis nonton film ini mengingatkan banyak hal. Sutradara, produser, staf ahli, staf khusus, mobil khusus bintang film. Rosa, apa kabar? Makasih, lama nggak bertemu. Kemudian teman-teman media cetak, media elektronik, media sosial, media online dan sebagainya. Sedikit saja, kebetulan kementerian kita itu yang ditangani masalah pembangunan keluarga, dan salah satu big win-nya adalah tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang kemarin dimulai ketika masuk pertama anak sekolah. Kita menghimbau, kita bikin surat edaran untuk ayah-ayah bisa mengantar anaknya. Tetapi ternyata ada sekian ribu pertanyaan, Pak Haji, bagaimana nasib saya yang sudah tidak punya ayah? Ada yang karena mohon maaf meninggal, ada yang karena cerai,
ada yang karena jauh, ada yang tanpa status. Banyak bertanya kepada saya. Tiba-tiba ada film ini, kemarin saya belum tuntas, baru diceritakan sedikit. Ternyata subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan buat film ini, top. Intinya begini, tentu ini luar biasa. Saya punya 610.000 penyuluh dan tim pendamping keluarga yang selama ini mendampingi problem-problem keluarga. Salah satunya adalah ini, dan teman-teman sekalian, di Indonesia ada 20,9% kita, anak-anak kita kehilangan ayah, yang disebut dengan fatherless. Saya ulangi, 20,9% kehilangan ayah, adanya seperti tidak adanya. Ini ceritanya sangat lengkap, saya susah berkata-kata, tapi kira-kira ada orang seperti Intan, ada orang seperti Rosa, ada orang seperti Dedi, ada orang seperti Tatang, ada orang juga tadi yang ayahnya adanya seperti tidak adanya Pak Rahmat, ada juga. Itu kehidupan. Dan ada juga bukan ayah tapi menghadirkan sosok ayah yang menurut saya, siapapun mereka, ternyata ada sisi hati, sisi kemanusiaan. Dan juga jangan pernah berpikir negatif terhadap orang. Ternyata per detik perubahan sikap, perubahan perilaku bisa terjadi kepada siapa saja. Saya tidak ngomong banyak, Mbak Beni, Teh Rosa, yang Rosa film dan Rosa Teh. Saya hanya mewajibkan kira-kira, ayo, untuk seluruh di Indonesia, saya informasikan teman-teman, 11 juta ada kepala rumah tangga perempuan se-Indonesia. 11 juta keluarga kepala rumah tangga perempuan. Mohon maaf Teh, dari 72 juta keluarga itu 11 jutanya itu adalah kepala rumah tangga perempuan. Dan ini tentu sebagian ada yang seperti Intan tadi, ada yang seperti Rosa, ada yang seperti Tatang, ada yang seperti Dedi, ada yang seperti Rahmat, agak lumayan juga. Media mungkin tahu. Tapi kira-kira ada juga seperti Dedi dan Tatang yang bukan siapa-siapa tapi luar biasa. Ada sisi kemanusiaannya yang saya sih meyakini. Saya tadi mau lihat endingnya jelek atau baik. Saya benci pada yang jelek-jelek. Orang Indonesia ini harus dibangun optimisme, dan alhamdulillah endingnya bagus. Kalau enggak saya suruh ulang dari film. Alhamdulillah, saya terakhir saya mau nunggu terus endingnya apa, ini endingnya apa. Jangan dibikin nanti bersedih Intanya, jangan bikin di bersedih Rosanya. Harus endingnya bahagia. Kita meyakinkan anak-anak kita, harus kita bikin bahagia, karena mereka generasi emas berikutnya. Udah, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Saya nanti meminta kepada teman-teman sama semuanya, keluarga Indonesia yang seperti Intan maupun yang seperti Rosa maupun yang tidak seperti mereka, tonton. Mumpung ini pembelajaran yang luar biasa. Menurut saya ini pembelajaran yang luar biasa. Belum tentu, alhamdulillah tentu kita yang baik-baik saja. Bagaimana rasanya kalau seperti Intan, kalau seperti Rosa, kalau seperti Tatang dan sebagainya, seperti Dedi. Ada juga mungkin seperti Rahmat, tapi tidak bisa berkata-kata. Mungkin juga merasa dosa tapi terlanjur. Atau mau seperti Allah. Saya kira itu, Mbak Beni, luar biasa, tepuk tangan buat panggil aku ayah. Sukses, luar biasa. Saya mau nonton lagi nanti. Di Sukabumi ya? Insya Allah. Kalau memang pas mau nonton lagi di Sukabumi, tempat ini syuting ya, luar biasa. Intan, bagaimana rasanya? Mau sekolah atau mau main film? Main film. Bacil. Ini namanya anak-anak, berarti asli. Bacil ini asli anak-anak, jujur dari hati. Saya kembalikan. Terima kasih ya. Baik. Sukses selalu. Insya Allah saya mau nonton lagi bersama teman-teman penyuluh se-Indonesia. Kita tunggu Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak.
Bapak Menteri, Bapak Wi Haji sudah memberikan sebuah statement untuk kita. Mungkin akhirnya dengan foto bersama, boleh dengan jajaran Kasih ini. Jajaran itu keren. Wow, kita kasih tepuk tangan dong. Langsung saja mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol-ngobrol. Di sini juga sudah hadir Teh Anggia. Hai. Halo, selamat sore semuanya. Sore Teh Anggia. Ini lagi dan lagi ya Visinema Studios ini berhasil bikin kita haru, tapi juga senang, ketawanya juga ada. Kalau belum lama kita ke flashbacknya tuh sama Jumbo dengan animasi yang gak cuman happy aja, anak kecil aja, tapi juga inner child kita terguncang di situ. Nah di sini juga inner child saya terguncang juga dipanggil aku ayah ya. Sebagai salah satu yang kalau tadi Bapak Menteri bilang fatherless, ya saya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Makanya tadi juga ikutan nangis pas nonton. Tapi kalau dari Teh Anggia sendiri, sebenarnya dari film Panggil Aku Ayah, apa sih yang sebenarnya mau diangkat, mau diceritakan untuk teman-teman di sini? Dan mungkin Teh Anggia juga ada cerita mungkin dengan ayah. Boleh dong Teh di-share di sini. Terima kasih Ovi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Senang ketemu lagi. Tapi aku pengen, biasanya ada sebuah ritual yang kita lakukan. Aku pengen teman-teman peluk diri teman-teman sendiri hari ini untuk bilang terima kasih sudah hadir, sudah menjadi tegar, sudah menjadi seseorang yang bisa menyayangi diri sendiri seutuhnya, juga untuk semua keluarga yang ada di rumah dan yang di samping kita, terutama ya yang menemani kita. Yang pasti ini bentuk dari komitmen kami di Visinema Studios untuk menghadirkan konten yang baik untuk anak dan keluarga Indonesia, konten yang bisa punya relevansi, bukan hanya menghibur tapi memiliki makna untuk kita bisa sama-sama berefleksi terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Setidaknya sedikit demi sedikit kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita. Hadirnya kita sebagai orang tua, hadirnya kita sebagai anak, hadirnya kita sebagai kakak atau adik atau saudara kepada seseorang yang kita cinta gitu. Dan ini juga kali pertamanya kita bekerja sama dengan CJ Entertainment. That's why aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner produser kita dari CJ Entertainment buat believability-nya untuk kami dari Visinema Studios mengadaptasi cerita ini gitu. Kenapa ini kami adaptasi? Saya rasa ada nilai dan benang merah yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu adalah cinta itu sendiri gitu. Dimanapun, dikapanpun kita bisa merasakan bahwa ketulusan hadirnya seorang atau sebuah cinta tidak harus dari yang sedarah. Karena di situ kita bisa melihat bahwa cinta tanpa syaratnya begitu mendalam. Dan ini yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada teman-teman, supaya kemudian nanti ketika setelah menonton film ini akan dibuka lagi ruang diskusi bersama orang-orang yang tersayang di rumah. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Benny Setiawan, karena setiap dari cerita yang kita hadirkan tentunya banyak sekali terselip pengalaman pribadi dan kehidupan kita yang kemudian bisa divisualisasikan dengan luar biasa menarik. Kira-kira seperti itu sih Ovi. Baik Teh Anggia, terima kasih banyak. Tapi karena tadi sedikit mengutip ada mungkin kejadian dari hidup kita sendiri. Kalau dari Teh Anggia, ada nggak momen mengingat ayah mungkin dari film Panggil Aku Ayah? Buat saya film ini jadi personal dan juga emosional. Dalam prosesnya tuh kira-kira waktu itu sebuah film yang kemudian ditawarkan oleh eksekutif produser kami, ada Christian Emmanuel. Thank you for bring up this ideation. Dan proses itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun deh dalam proses penulisan. Tapi ada satu masa di mana saya merasa bahwa film ini kemudian menjadi coping mechanism saya ketika saya juga baru mendapati sebuah proses hidup, harus kehilangan seorang ayah gitu. Dan film ini cukup mengobati, cukup membuat saya juga berefleksi kepada diri sendiri dan juga memaafkan diri sendiri, karena
rasa-rasanya kita selalu kurang ya gitu, menjadi anak untuk memberikan cinta kepada orang tua gitu. Tapi semoga apa yang tertuang di film ini bisa menjadi bagian dari proses kita sama-sama menjalani sebuah duka, karena duka itu proses seumur hidup, tapi karena duka di situ maka kita hadir untuk belajar mencintai lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Teh Anggia sudah bercerita ke kita semuanya. Jadi ini juga salah satu bentuk Teh Anggia bisa mengenang ayahanda seperti itu. Sangat indah sekali ceritanya Teh Anggia. Terima kasih banyak. Tapi mungkin salah satu yang juga jadi sesuatu yang aku notice banget di film ini itu adalah lagu Tegar miliknya Teh Ocha. Sebentar, lagi nangis. Sabar. Ya ini saya build dulu makanya biar gak nangis lagi. Sebentar. Memang tadi tidak disangka-sangka, tidak dianya, tidak diduga, langsung pancing anjir. Saya nambahin biar panjang TikTok, karena ini masih bocor tuh. Teman-teman ada kan yang gua aja nggak? Nyerapnya lebih banyak ya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu ini kan aku udah denger dari aku zaman dulu kayaknya ya. Cuma setiap didengar memang rasanya hati ini kudu tegar begitu ya Teh ya. Ini gimana sih prosesnya Teh Anggia sendiri memilih lagu ini, terus lagu ini akhirnya kolaborasi juga dengan Teh Ocha. Boleh mungkin diceritakan? Mohon maaf bentar nih, Pop. Ketipu. Hah? Ketipu, disangkanya mau nanya ke beliau. Enggak. Oh, Sabar, kok masih nangis? Oh, gitu, Nanya ke Teh ya. Anggia dulu prosesnya, nanti Teh Ocha boleh kalau mau nambahin ya. Teh Ocha nangis dipersilakan. Ini mah riwayat atunya, ini punten jadi bahasa Sunda. Jadi kumaha atuh ngejelasinnya ya kenapa eta teh tegar gitu. Jadi sebenarnya benar banget, terima kasih buat Teh Ocha sama Teh Meli yang udah dengan sangat sepenuh hati menciptakan lagu ini. Tadi pas ngobrol kita baru sadar bahwa ini adalah lagu dari 26 tahun yang lalu, which ini hampir 3 dekade lagunya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong soal bahasa cinta, mau berapa dekade pun rasa-rasanya lagunya tetap evergreen. Lagunya rasa-rasa tetap kena di hati. Dan interpretasi daripada kata tegar itu bisa jadi banyak. Bukan cuman sama pasangan hati, tapi bisa juga dengan buah hati. Tapi bisa juga dengan orang tua atau seseorang yang kita nggak pernah tahu ya, kemudian akan menjadi jodoh kita, dan atau kemudian juga akan yang menjadi menyelamatkan kita. Dan dulu lagu ini betul-betul menemani aku waktu aku SMA gitu. Jadi begitu development cerita, nggak tahu kenapa Teh Ocha ini mah ya, lagu itu teh terngiang lagi. Jadi memang kayak something magical yang kemudian aku sampaikan ke Novia, aku sampaikan ke Kang Benny juga, ke IP kita juga ada Pak Heri gitu. Aku bilang bahwa lagu Tegar harus ada di film ini, dan dia bukan hanya sebagai lagu, tapi setiap bait lirik itu mengikat ceritanya. Bahkan teman-teman tadi merasakan sendiri, ini bukan cuma sekedar lagu soundtrack yang mengalir begitu saja, tapi dia menali di dalam ceritanya. Dan betul bahwa cerita Panggil Aku Ayah itu sebenarnya juga sebuah refleksi diri untuk kita bisa tegar menjalani apapun yang kemudian harus kita hadapi bersama, karena tidak ada cara lain selain kita menghadapinya bersama-sama. Jadi aku mau ucapin makasih sama Teh Ocha bahwa lagu Tegar sudah membersamai kami selama dalam proses kami membuat film Panggil Aku Ayah, dan semoga juga diridhoi dan diikhlaskan menjadi lagu untuk kita semua. Kira-kira kayak gitu ceritanya. Teh Anggia, tidak kalah indah cerita dibalik dari pemilihan lagu Tegar by Teh Ocha. Tapi tadi sempat dibilang sama Teh Anggia katanya lagu itu magical. Yang magic lagi tau nggak Teh? Mukanya Teh Ocha tuh dari video klip sama sekarang sama. Itu juga magic kayaknya ya. Gimana boleh habis skincare step-stepnya ya. Makanya nyanyi terus. Jadi Teh kamu awet anom gitu ya. Benar. Teh Ocha mau namain? Awet anom ada yang tahu kan artinya? Awet muda. Awet muda ya. Tapi di film ini makasih loh, saya jadi belajar banyak tentang film tentang bahasa Sunda gitu ya. Karena Sunda pisan jadinya mau nggak mau ya. Oke Teh Anggia, terima kasih banyak, dan lanjut lagi. Sama-sama. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Novia Puspasari.
Kak Novi. Halo. Kalau melihat dan menonton film Panggil Aku Ayah ini kayaknya relate banget sama keseharian kita gitu ya. Apalagi kan saya juga sehari-hari debt collector. Jadi cocok kayaknya ya. Berarti sama Dedi ya. Kang Tatang. Kok saya nggak pernah lihat data kamu ya? Saya lagi nyari loh. Oh iya. Saya udah kebetulan bayar bunganya dulu kemarin makanya jadi aman ya. Tapi Kak Novi, gimana sih caranya bisa memberikan apa ya sesuatu yang sangat real sekali ke kita semuanya? Terus apa sih yang jadi penting dan juga essential dan juga menjadi nyawa di film ini? Ya, terima kasih pertanyaan Kak Ovi. Sebelumnya selamat siang menuju sore teman-teman semuanya. Atau udah sore ya sekarang. Terima kasih banyak dan menambahkan juga dari yang Teh Anggia sampaikan tadi bahwa dari awal proses development naskahnya sendiri pun rasanya itu proses yang juga sangat emosional ya. Emosional dalam arti semua pihak yang terlibat dalam proses development naskah itu sendiri pun menuangkan segala perasaan dan pengalaman hidupnya di dalam cerita ini sehingga segala hal yang muncul di dalam cerita film yang teman-teman lihat ini begitu dekat sekali sama kami dan nyawa dari film ini sendiri pun rasanya mewakili apa ya emosi-emosi yang hadir yang begitu dekat, begitu personal, mengangkat hal yang mungkin juga pernah dialami oleh kita semua dari tentang kehilangan, tentang bagaimana ketulusan cinta, bagaimana kita menemukan keluarga, membangun hubungan dengan orang terdekat kita, dan semua itu juga dihadirkan oleh para karakter di filmnya. Ada yang mungkin mengalami seperti Dedi, seperti Tatang, seperti Intan, seperti Rosa, bagaimana perjuangannya kita sebagai manusia untuk terus bertahan dan membangun apa ya hubungan kita dengan orang terdekat kita, dan bagaimana film ini juga menggambarkan bahwa arti keluarga sebenarnya itu nggak selalu tentang ikatan darah, tapi siapapun juga bisa menjadi bagian dari keluarga dan memori baik bagi hidup kita sih. Gitu. Oh, terima kasih Kak Novi. Kalau Kak Novi sama Teh Anggia udah ngomongin soal keluarga, aku mah percaya pokoknya main behind jumbo soalnya. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi memang cerita tentang keluarga kayaknya sudah sesuatu yang sangat dekat sekali dengan Kak Novi, dan Kak Novi tuh kayaknya bisa banget untuk bercerita bahkan lebih panjang dari ini sepertinya tentang keluarga ya. Tapi aku harus beralih dulu ke Kak Rifki Ardisha di sebelah sana. Hai Kak, sebagai penulisnya boleh aku oper-operan dulu. Punten, nah Kak Rifki. Halo. Hai Kak Rifki. Kak Rifki ini kan menulis skenario film Panggil Aku Ayah, yang mana ini adalah diadaptasi dari cerita sebelumnya di film Pound, betul ya? Nah, ini kalau misalnya dari film yang asli, apa sih yang mungkin kekuatan ceritanya tetap dipertahankan, atau mungkin karakternya biar tetap terjaga tuh apa aja yang dipertahankan? Dan kalau tadi aku lihat banyak banget kan relevansinya dengan orang Indonesia, karena di film Pound nggak pada ngomong Sunda ya, nggak ada tuh itu yang tadi apa namanya di pasar ya, backgroundnya kan seperti itu Indonesia banget. Nah gimana sih Kak, boleh diceritakan mungkin? Makasih Kak Ovi sebelumnya. Selamat sore juga teman-teman semuanya. Kalau sebenarnya proses development cerita ini tuh berlangsung udah dari 1 tahun yang lalu ya sebenarnya. Terus habis itu kita kan ngelakuin riset untuk ceritanya juga, kita compare dan banyak banget yang kita nilai scene-scene juga di situ tuh yang ini nggak boleh hilang nih kalau misalnya kita adaptasi. Tapi di saat yang sama ketika kita melakukan proses lokalisasi juga nggak boleh mencederai gitu ya. Dan banyak banget seperti yang tadi di-mention sama Teteh sama Novi juga gitu ya, kalau nilai-nilai cinta yang tulus yang datang dari chosen family gitu, yang datang dari keluarga-keluarga yang tidak sedarah, itu banyak yang hadir di ruang development dan menjadi kayak banner dan proses development kita tuh jadi landasannya tuh di situ. Begitu sih. Jadi proses yang sangat menyenangkan dan juga akhirnya menjadi cerita yang utuh. Oke, wow luar biasa, terima kasih Kak Rifki untuk tulisannya yang sudah diimplementasikan menjadi sebuah film yang juga luar biasa sekali, Panggil Aku Ayah. Beralih lagi ke Kang Beni Setiawan. Hai Kang. Kumaha Damang? Damang ya. Kang, tadi kan kalau teman-teman di sini nonton, cek.
Ini kan langsung kayaknya rasanya ingin memeluk sosok ayah, ya. Karena kalau ngelihat Mang Deddy gitu ya, kalau di film ini bersama si Pacil, kayaknya tuh rasa sayangnya bener-bener genuine sekali, bener-bener kayak rasanya tuh kita harunya ke bawah. Nah, gimana caranya Kang Benny menghadirkan kehangatan seperti itu di layar, Kang? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa film ini sangat personal buat saya, karena ada banyak kesamaan juga dengan kisah hidup saya. Dan waktu saya mendapatkan dari Teh Anggia ya, telepon saya waktu itu menggarap, menawarkan proyek ini, dan saya menonton filmnya, saya langsung menerimanya. Tapi kemudian ada kendala sehingga kita tertunda, dan kalau jodoh memang nggak kemana, akhirnya balik lagi ke saya. Nah, dan dalam proses itu rezeki ya, Kang. Ya, Nungguin Kang Benny soalnya. Nungguin jadwal pada proyek ya, Kang. ya, dan setelah itu saya mencoba untuk dengan Teh Anggia untuk mencari bentuk ya, maksudnya sesuai dengan karakter dari film Korea yang akan diadaptasi dalam bahasa Sunda di Sukabumi. Sehingga pemilihan pemain pun waktu itu saya betul-betul menginginkan yang betul-betul juga pasti berbahasa Sunda. Ada Kang Agus, Ringo, dan Walaupun saya kecilnya di Skotlandia. dan Boris ya kan. Keren. Kelihatan sih bawa Skotlandianya ya. Gombong Indonesia belum lancar amat. Oke. Nanti kita Kamu itulah. Boleh tempuh ayo Scotland bisa betul. Scotland. Ya, kehangatan yang ada dalam film itu tidak terlepas dari para pemain, karena mereka juga memainkannya dengan penuh, saya rasa penuh kesungguhan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain saya yang luar biasa ini, Pacil. Dialah penyemangatnya kita semua, karena waktu kita udah ngantuk dia masih tetap on. Saya rasa cukup itu. baik, Kang Benny, terima kasih banyak. Saya juga pemainnya Kang Benny atuh. Oh, iya. Ocha doang ya. Itu terhalang hujan. Oh iya, benar ya. Minta maaf ya, cuman dikit ya di depan lewat. Gak apa-apa, yang penting bayarannya Kak Ringo. Amin. Amin. Kang Benny, terima kasih banyak sudah memberikan sesuatu yang hangat sekali untuk kita. Dan kalau tadi Kang Benny bilang katanya tidak luput dari usaha dari pemain-pemainnya. Karingo, Halo. Karingo ini Ya. sebagai Dedi. Saya Kalau Dedi kan tulisannya Dedi ya. Cuman kan kalau secara pronunciation itu kayak Dedi in English. Daddy, kan? ya. Dedi. Daddy. Iya. Jadi emang bener-bener Kang si Mang Dedi ini ya sosok ayah gitu ya, mau nggak mau karena namanya juga ada Dedi kan. Semua. Tapi ini kan kalau dilihat di perjalanan cerita di dalam film Panggil Aku Ayah, awalnya mendapat kolektor galak cenah ya. Terus tiba-tiba gara-gara satu anak kecil langsung bisa berubah jadi baik, jadi sosok yang berbeda, bener-bener humble banget, berubah. Nah itu kan pasti untuk membawakan peran ini banyak dong yang harus dipersiapkan sama Karingo. Nah apa aja sih persiapan dirinya untuk peran ini, Karingo? lari ya saya. Keren. Itu saya. Di film ini saya larinya banyak banget itu. Boris dari filmnya udah turun berapa kilo ya? 10 kilo ada. Kamu tuh pakai yang aneh-aneh no? Astaga, ini wartawan semua loh. Ini yang mereka tunggu-tunggu loh. Bentar, karena Kalau kan kan dipotong aja buat TikTok. masa film kita belum selesai. Ini 10 kilo kan berarti kayak beban hidup apa gimana kau? Ya, tahu sendiri. Iya, menyenangkannya adalah ini kan kerja saya kedua ya, maksudnya menjadi sosok ayah yang kedua barengan sama Visinema, dan selalu senang dengan, karena saya memang ayah beneran, saya tuh udah bapak-bapak pisan, bapak-bapak, dan harus memerankan karakter ayah gitu ya, karakter ayah saya tuh selalu menikmati gitu, selalu menikmati dalam perjalanannya seperti itu. Belum lagi ketemu sama Boris nih, kita baru pertama kali ya
Betul. Ya, untuk bekerja. Untuk bekerja, Iya. untuk bekerja baru pertama, terus anjir ternyata orang ini Sunda pisan gitu. Jadi saya banyak belajar Sunda dari Boris bahkan. Ya karena waktu di sekolah saya nggak ketemu tuh. Oh, Cupoponggi? Cupoponggi. Oh, Cupoponggi. Oke, Cupoponggi. Biasa tahar ku hemong. Oh, bala-bala aja. Jadi ini tuh seperti apa ya? Dulu film pertama pakai dialek Sunda. Akhirnya lama nggak ketemu dialek Sunda itu. Dapat lagi di sini. Menyenangkan banget gitu. Belum lagi yang paling akrab adalah cerita tentang utang piutang ini kan di kehidupan nyata juga banyak ya. Kalau Ada di lagi, kita, aku juga ada, Kak. ada ya, sabar ya, gitu. Terus kayaknya ceritanya relate gitu dengan kehidupan sehari-hari dan apa kan? Iya banyak cerita tentang debt collector yang kita lihat di sosial media segala macam. Bahwa mereka juga manusia yang mengerjakan tugasnya kan, gitu. Jadi kalau misalnya ini dari sisi yang lebih humanis kayaknya menarik ya gitu untuk diperankan dan untuk saya mendapatkan jajaran pemain yang banyak membantu saya, Boris yang sungguh-sungguh, Echa yang luar biasa, Tisa yang juga pacaran mulu. Nah, tapi dia banyak Itu pacar. terlalu rule of three, iya betul. Iya, tapi baik-baik kan sama pacarnya baik kan. Orang kan acting satu kehidupan pribadi. Testa juga yang luar biasa pemain-pemain yang saya kagumi, jadi timbul kesan kalau misalnya aduh jangan sampai saya mengecewakan gitu, saya melihat teman saya yang sungguh-sungguh ini jadi takut mengecewakan, jadi itu yang paling saya takut kalau udah ketemu sama jajaran yang luar biasa bijak teu aing. Aduh, dipancing terus ngomong harus dikasih ya. Tapi Kak Ringo, karena tadi bilang sosok ayah, sehari-hari juga jadi ayah gitu ya. Betul. Untuk anak-anak. Ya. Ada sesuatu yang sangat relate banget gak sih selama memerankan Mang Dedi ini? Nganterin sekolah kali? Bagian sholat itu juga menarik. Oh. Ya maksudnya gini, saya Halo. Kak Ringo biasa jadi imam ya di rumah Imam Darto. Jadi anak saya tuh sekolah di sekolah Islam, beberapa surat hafalan tuh mereka tahu gitu ya, sedangkan saya terbatas. Maaf. Kulhu Yang the gang saya tahunya benar kulhullah, Jibril Binas, Jibril Falak, the gangnya Ina atau Ina, pendek. Nah tiba-tiba pada suatu hari ya anak saya menanyakan disuruh menghafal sama gurunya surat apa gitu ya. Terus saya langsung, emang ada surat itu. Jadi ketika di adegannya tadi kan ke selipet gitu ya, jadi apa yang membetulkan pacil tuh doa makan jadi doa tidur. Iya, itu tuh sebagai ayah tuh getar sih gitu. Getar ketika anak saya dalam kehidupan nyata kayak, "Bapak sholat yuk," waduh getar gitu. Saya nggak sama sekali tidak bisa menolak itu gitu kalau anak saya yang berbicara, dan ini ada pacil, jadi sosok yang sayang ke pacilnya juga pelan-pelan kan gitu. Bahwa sosok yang nggak pernah mikir ada sekitarnya bakal ada anak, terus sosok yang nggak pernah mikir kalau dirinya akan tersentuh gitu, nggak pernah tahu. Mungkin dia juga sebel karena melihat pacil pertama kali udah ribut mulu, terus berisik anak ini gitu, terus nakal. Tapi di satu sisi kan memang ternyata tanpa dia sadari bikin hidupnya Mang Dedi jauh lebih baik seperti di kehidupan saya nyata. Anak-anak saya membuat hidup saya jauh-jauh lebih baik gitu. Wah, luar biasa. Edan ya? Tadi kalau misalnya melihat ada satu adegan yang nganterin Pacil ke terminal, terus wajahnya Mang Dedi ke zoom, bawaannya kita sedih banget, padahal kamu cuma diem doang ya Kak? Iya sih. Saya meyakini kemampuan skill saya paling tinggi kehidupan pribadi mungkin acting saya masih banyak belajar ya, tapi yang skill saya paling luar biasa lah antar jemput anak sekolah. Keren. Ketepatan waktu, ada terlambat, mencari parkir dengan sangat luar biasa. Presisi banget ya. Sangat presisi. Jadi kalau tadi Pak Menteri bilang saya wajib ngantar anak sekolah, aing teh udah di situ Pak. Berarti Ringo Wisnu udah di sini nih gitu. Udah jago pisan nganter anak. Saya jagoan, istri saya kadang-kadang nganter masih agak telat tuh anaknya. Saya nggak pernah. Keren. Sosok ayah idaman. Ya karena istri saya pakai mandi dulu, naon kan saya mah langsung we. Biasa kalau ibu-ibu kan pakai alis dulu, ntar nggak dikenalin nama kepala sekolah ya. Lanjut nih, Kak Boris Boki. Iya, halo. Kak Boris.
Bijak sih dia jawabannya. Pertanyaan apa digituin? Jadi saya jadi mikir harus jawabannya. Kita lihat pertanyaannya. Soal apa? Dia mah dari bajunya juga udah kayak mau dagang MLM. Mohon maaf, ini saya dari BCA. Sponsor. Ada terus. Iya betul kata lagi. Jangan saya nyebut bahaya. Karir. Aboris. Tapi Kak Boris kan jadi sosok yang bikin kita ketawa banget ya teman-teman ya di film ini. Bener kalau nyeletuk, astagfirullahaladzim, lucu lagi nih orang gitu. Nah tapi kalau sosok Tatang sendiri, kamu melihatnya apa sih manfaatnya untuk Mang Dedi dan Pacil di film ini? Saya baca AI dulu ya. Oh enggak dong, jangan dong perlu. Gimana sih boleh Perannya Tatang gitu. Perannya Tatang. Iya, di antara kehidupannya Mang Dedi dan Pacil. Si Tatang ini sebenarnya baik, tulus. Idenya banyak ya, idenya banyak. Idenya oke, lumayan baik. Cuman ini baik, tulus gitu. Cuman memang karena keterbatasan daya pikir, jadi sering kebaikan dan ketulusannya tidak pada tempatnya. Jadi menimbul, belegung. Iya. Ya itu ada dia lagi dengar gitu. Jadi tapi Tatang ini sangat-sangat baik orangnya, tulus gitu si Tatang ini gitu dalam kehidupan mereka berdua, dan kita sering-sering sangat membantu mereka berdua inilah untuk membuat suasana makin riuh. Riuh ke arah yang negatif pernah, ke arah yang positif pernah. Dan lu pernah nonton kan? Udah. Saya marah ya? Enggak, tuh lucu. Sini nggak ada marahnya. Nggak ada. Dipotong. Susah loh Kang, itu susah. Oh ada. Tidur nih pada ya ampun. Marahnya lucu. Oh marahnya lucu. Iya. Boris ini kan dikenal dengan komedi-komedinya. Masih itu baca Google. Itu Google. Sebenarnya mikir jawaban setelah dari orang melihat pertanyaannya. Sorry Ovi, tadi cuma pasti. Aman aja. Tapi kan kalau dilihat juga si Tatang ini kan nggak cuman lucunya aja, tapi juga emosionalnya juga kita kebawa lah ya sama sosok Tatang ini. Mungkin ada cerita di balik dari gimana caranya membawa emosi itu padahal harus tetap lucu loh. Pertanyaan Anda ya. Di luar yang ada ditulis ya. Tadi udah ternyata catat copy paste nih. Gitu ya, memang di film ini kan kenal sama Kang Ben juga sudah dari lama gitu. Dia bilang Tang ini Tang ada, bukan belum Tang sih waktu itu ya, masih Boris ya, masih Boris nih film ini kamu ada jadi orang Sunda begini. Awalnya saya sangat tidak mau mengambil film ini karena berkaitan dengan anak kecil. Terus udah pas baca, dibacain sama Teh Anggia sama Novi, saya udah gak suka gitu. Masa sih? Iya, tidak mau, saya sedih. Pas ngomongin angka? Langsung Cirambai, saya usap. Cocok. Itu lagi, itu disapu dengan itu. Disapu akhirnya mengambillah film ini gitu. Pas jalan kan ya memang banyak sekelibat, jadi begini ya, tentang keluarga itu nggak mesti melulu yang konvensional, yang konvensional itu maksudnya yang karena darah, karena silsilah keluarga jadi keluarga, enggak. Ternyata ada keluarga dalam berbagai bentuk, keluarga-keluarga yang ditemukan di kehidupan pada saat kita menjalankannya gitu. Kamu dengan geng-geng kamu, Ovi kan ada yang kayak dekat banget, jadi kayak keluarga gitu. Bahkan kayaknya lebih pede untuk cerita ke situ daripada ke keluarga besar ya. Ketika ketemu hari raya kayak, si tante pasti nanya. Kenapa kemarin begini, kenapa begitu, kenapa begini. Kapan itu. Iya gitu, kadang-kadang ada yang seperti itulah. Oh iya, benar. Kadang kita juga bisa ketemu sama orang-orang yang kita bisa build rasa sayang walaupun nggak sedarah gitu ya. Iya, tidak sedarah. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Kak Boris. Kita beralih ke Mishalin. Pacil kita. Kamu panggilannya tuh Eca ya kalau nggak salah ya? Iya. Kan memang anak kecil, jadi suaranya begitu. Mishalin. Oh, Mishalin. Ngomongnya tuh Mishalin. Nama kamu? Itu juga. Eca juga. Tadi ada kepleset hampir jadi merek ban. bukan beda. Eca, sayang. Itu ada apa itu kedip-kedip di matanya tuh bling-bling. Gemes banget. Kamu udah make up tadi dari jam 12 loh, keren loh. Kalau orang mau akad nikah ya. Eca,
Kamu kan di sini gemes banget, perannya banyak banget yang aku bisa bilang kayak berbeda gitu ya dari kalau anak-anak biasanya di dalam film tuh cuman ya udah bantu ketawanya aja atau diajak jalan doang gitu. Kalau dia jalan tanpa sendal kamu tadi tuh ya sampai kakinya sakit. Terus nangis-nangis juga. Tiba-tiba disuruh ngelapin tadi apa tuh yang kotor-kotor di tempat karaoke ya kan? Banyak banget kayaknya kamu aktingnya di film ini ya. Nah, acting yang mana yang paling susah menurut Echa? Acting nangis. Acting nangis. Kenapa sayang? Karena susah. Karena susah. Terus tuh actingnya yang waktu itu Ibu Rosa ninggalin aku yang aku lari-lari. Itu yang paling susah menurut kamu? Iya. Oh gitu, untung ketangkep ya akhirnya sama Mang Dedi ya, bisa pulang lagi sama Mang Dedi jadinya. Tapi aku mau punya pertanyaan, biasanya kan kalau artis itu ketika mau nangis ada pancingannya, bener nggak Kak Ringo ya? Biasanya kan ada, enggak ya? Bisa. Ya, kalau saya mah tinggal inget cicilan aja juga nangis ya. Tapi kalau Echa biasanya inget-inget apa atau gimana sih caranya biar Echa tuh bisa nangis natural kayak di film tadi? Aku buat imajinasi sendiri. Aku buat kucing sama guguk, terus lagi hujan-hujanan cari makan. Jadi kamu membayangkan sesuatu di imajinasi kamu, ada kucing sama ada guguk. Ya Allah, itu tuh, Mang Tatang nangis tuh. Jangan-jangan Mang Tatang mah kucingnya ini sebenarnya. Sama aku juga kalau adegan nangis aku mikirin Mang Tatang nyari makan hujan-hujan. Patut saja nyari makan gak ketemu di hati anjing sama kucing. Ya ampun. Tapi keren banget ya, berarti Echa, kamu membangun imajinasi itu biar kamu bisa kebangun rasa sedihnya sampai kamu bisa nangis gitu ya? Ih keren banget, tepuk tangan dong buat Echa, Pacil, kamu keren sekali. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Tisa Biani. Kesepian penonton. Emang bener pacaran dulu Apa asal Tisa? Kalau Tisa tuh bayangin apa ya? Bayangin apa ya? Bayangin gak bisa ketemu dia ya, Wak. Udah tak mancing sih. Kamu mancing. Pertanyaan awal mancing loh. Udah begitu kamu dari awal udah set up, udah ngetos. Itu tiba-tiba jawab sok. Sok. Gimana wartawan ini? Aku dulu Akalia yang nanya ya, Tisa. Di sini berperan menjadi Pacil besar gitu ya? Iya, sudah menjadi Echa gede. Iya, Intan pas sudah beranjak dewasa gitu ya. Nah kan kalau dilihat sebenarnya Intan itu masa kecilnya kayaknya kelam banget gitu ya. Tapi ketika besar kayak Mang Dedi bilang jadi cantik, pinter dan baik gitu. Masa sih, Mang? Iya. Di sini sih tulisannya gitu ya. Kamu udah dikirim belum? Aku forward ya. Tapi menurut kamu sendiri Intan tuh bisa kayak gitu karena kenapa sih? Pastinya karena pengalaman hidup yang sangat kelam itu yang membuat dia menjadi sosok kuat, yang membuat dia menjadi sosok yang lebih tegar seperti lagunya Teh Ocha dalam menghadapi situasi masalah yang ada gitu, menjadi dokter yang menurutku mungkin tidak disangka-sangka ya gitu, Intan kecil nanti besarnya jadi apa gitu. Jadi aku ngerasa mungkin karena pengalaman hidup yang berat bisa membuat karakter orang jadi lebih kuat gitu. Dan gak jauh juga dari disayangi Mang Dedi dan Mang Tatang yang selalu ada. Enggak sih, sebenarnya Mang Dedi sama Mang Tatang ngeselin sih. Gak sayang-sayang amat sama Intan. Tadi Astagfirullahaladzim. Udah dirawat sampai gede begini pembalasan kamu kepada kami. Ini ada sequelnya di batu udah sih. Yang kedua nanti Ada yang kedua di batu. Nah, kita tuh love hate relationship kalau kata Gen Z. Jadi sayang iya, tapi berantem juga iya gitu. Tapi tadi aku kaget kamu jadi dokter, aku kira kamu ngambil teknik elektro, bantuin Mang Tatang ya. Pokoknya itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Tisa. Nah sekarang kita beralih ke Tesita. Tesita Nursanti. Bawaannya pengen nyuruh nyanyi gitu ya Tesita. Ingat lagi desa itu ya, Cinangdeng. Pada nonton nggak keluarga Cinangdeng? Oh, apa
nonton pas gala gratis. Iya, iya. Nonton juga, aman aja. Iya. Tesita, Tesita, kalau misalnya ngelihat Tesita berperan menjadi Rosa di film ini, itu kan kayaknya sedih banget ya, terhimpit dengan pilihan yang sulit, terus juga di sisi lain dikejar-kejar juga sama si Mang Dedi, ya kan? Gimana sih pengorbanan yang dilakukan sama Rosa? Tanggapannya apa dari Tesita? Saya udah nonton kan kemarin, terus pas nonton saya ngelihat Rosa tuh kayak, aduh ini perempuan kasihan banget gitu, kayaknya hidupnya udah mah ketemu sama suami yang meninggalkan utang gitu ya, terus dikejar-kejar, dia juga tidak punya kemampuan yang hakiki untuk mencari uang lebih banyak lagi gitu, ada anak juga. Jadi saya rasa Rosa ini adalah seorang perempuan yang tidak punya banyak pilihan gitu dalam hidupnya, dan kemudian ketika ada pilihan di depan mata yang mungkin bisa membuat dia lari mungkin dari kesulitan, dia ambil gitu sih kayaknya. Sayangnya mungkin keputusan itu untuk Rosa ya harus menitipkan anaknya ke Mang Dedi sama Mang Tatang gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih banyak Tesita. Tesita juga salah satu yang membuat aku banyak sedihnya juga ya di film ini, karena relate banget pastinya juga yang udah punya anak juga pasti ngerasa kayak aduh cirambai banget kalau misalnya ninggalin anak, atau mungkin jauh dari anak tuh rasanya sebenarnya kesiksa gitu ya. Iya, betul. Oh mungkin ini juga saya rasa sepertinya banyak sekali Rosa-Rosa di sekitar kita gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti tadi Bapak Menteri juga bilang bahwa ada kepala keluarga perempuan, itu banyak sekali di sekitar kita. Jadi semoga saja film ini bisa membuka mata kita dan hati kita bahwa ya untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi juga mungkin untuk semua warga kita sih. Oke, terima kasih banyak Tesita. Tesita bilang di sekeliling kita banyak Rosa lain. Ya, ini ada Rosa langsung. Di sini aja udah 2. Iya, di sini aja Belum ada 2. di sini ada nih namanya Rosa nih. Iya, teman sekolah pasti ada nama Rosanya. Sama Budi biasanya ya. Oke. Andi, Iwan. Bambang. Iwan. Wah ketahuan nih angkatnya 90-an sekolahnya. Iwan. Iya, kalau aku mau udah Kristabel temen aku. Udah Kanza, Dava, udah gitu kali. Kalau gua mah udah Akisha. Akisha dua, Saya saudara. Akisha banyak. Angkat saya itu. Bukan anak kamu ya. Oke, terima kasih banyak. Yang lainnya sekarang Teh Ocha nih. Hai Teh Ocha. Halo. Ih, Teh Ocha mic-nya beda. Mike kita sama Mike panitia. Teh Ocha kali ini digadai juga dapat DP mobil. Iya. Teh Ocha. Iya. Aku setiap dipanggil Rosa. Rasa ya, rasa. Tapi ada satu fun fact ya, nama aku kan Rosa. Manajerku itu namanya Intan. Panggilannya Intan itu adalah Bacil. Jadi kenapa? Ibu bohong, udah jelas ya. Nulisnya berdasarkan itu karakternya. Kok bisa aneh banget kan tuh. Jadi pas di grup manajemen gitu dibilangin ini cerita tentang Rosa sama Intan. Hah? Maksudnya gimana? Katanya ini Pacil gitu. Terus kita agak sedikit bingung ya. Kok bisa gitu ternyata. Antara entah udah ini luar riset gitu ya kan. Kita apa riset atau kumaha? Untung aja liriknya nggak diganti jadi gosip manajemen. Oke, Teh Ocha. Teh Ocha ini luar biasa banget ya. Aku rasa Teh Ocha ini menjadi inspirasi buat Pacil sendiri. Karena kenapa? Nama ibunya Pacil kan Rosa, pas. Ya kan? Mirip. Nah, lagu Tegar tadi sudah sempat diceritakan sama Teh Anggia, akhirnya dipilih menjadi soundtrack film ini. Yang mana udah ada berapa tahun yang lalu, Teh Ocha? Tadi 26 kan? 26 ya, Teh Ocha aja berhenti menghitung ya. Tapi barusan bilangin 26 cenah. Nah, itu gimana kesannya Teh Ocha sendiri ketika lagunya yang sudah lama loh rilisnya sebenarnya, tapi diangkat jadi soundtrack di film ini?
Pertama aku juga mau bilang terima kasih Teh Anggia, Kang Beni, sama Ardi, terima kasih banyak. Ini pertama kali dikasih tahu aja gitu lagu Tegar, boleh nggak dipakai buat ini? Ceritanya apa? Kan aku nanya kan ceritanya. Jadi background tahunnya adalah sekitar tahun 99 gitu, dimana lagu Tegar waktu itu baru keluar. Sebetulnya jujur lagu Tegar itu juga adalah satu lagu buat aku pribadi. Itu semacam kalau sekarang aku nggak sukses, aku nggak usah jadi penyanyi gitu. Karena beneran, jadi aku tahun 96 itu mengeluarkan lagu Nada-Nada Cinta. Abis itu aku vakum 3 tahun karena aku nggak dapet lagu lagi gitu. Aku udah sama produserku yang lama itu Pak Adi waktu itu disodor-sodorin sama produser-produser lain dan kebetulan selalu ditolak. Kemudian ketemulah sama produser aku yang namanya Pak Handi, sahabatnya Pak Adi gitu, karena Pak Adi pengen terus memproduseri aku, tapi waktu itu tuh timnya nggak ada lah gitu ya, kurang, jadi mencari partner lain. Ketemulah sama Pak Handi. Pak Handi inilah yang membawa lagu Tegar itu dari Teh Meli, sebetulnya bukan untuk aku juga, tapi untuk artis lain, penyanyi yang lain yang kebetulan dia merasa tidak cocok dengan lagunya. Ih, siapa sih? Terlalu Berapa nomor telepon tuh? Gosip. Terus udah gitu, kebetulan aku saat itu denger lagunya tuh suka banget. Ini juga buat Teh Meli di awal-awal karirnya Teh Meli sebagai pencipta lagu untuk orang lain, karena sebelumnya dia menciptakan buat sendiri. Terus dinyanyikanlah lagu itu oleh aku. Dan jadi judulnya kata Tegar itu benar-benar kayak perjuangan aku selama 3 tahun itu dibilangin lu mah nyanyinya one hit wonder gitu. Nada cinta itu kan kayak mungkin lo nggak bakal ini lagi gitu. Jadi aku pikir kalau waktu itu nggak sukses ya udahlah, memang mungkin karir aku bukan dinyanyi gitu. Saat itu aku mikirnya begitu. Adalah lagu Tegar ini gitu, dan lagu Tegar ini nggak menyangka sampai puluhan tahun kemudian menjadi sebuah penanda waktu di sebuah film yang luar biasa gitu. Dan hari ini aku juga nggak nyangka gitu ada di sini dengan lagu Tegar itu gitu. Jadi saya juga amat sangat tersanjung, amat sangat bersyukur gitu. Dan mudah-mudahan lagu Tegar ini juga selalu bisa memberikan pengingat buat kita untuk selalu tegar memang ya. Sama seperti filmnya dan sama dengan lagunya dan sama dengan pengalaman hidup aku di lagu Tegar itu gitu. Terima kasih Teh Ocha. Ternyata Teh Ocha pernah merasakan #Tegar di lagu Tegar ya. Aku itu. Oke, Teh Ocha terima kasih banyak. Nah, aku kembali mau ke Tisa dan juga Teh Sita. Ini kan menyanyikan lagu Tegar. Gimana rasanya? Tadi ternyata ada cerita emosional di baliknya Teh Sita. Ternyata gimana tuh? Iya, waktu syuting waktu itu memang dikasih tahu karakter Rosa itu memang senang sekali Teteh cantik dibilangnya di situ. Maksudnya Teh Ocha, lagunya Tegar. Betul. Ada dialognya tuh mau nonton konser Teteh cantik. Nunjuknya posternya Teh Ocha. Karena mamanya mengajarkan Rosa itu Teteh cantik. Teteh cantik. Iya. Makasih. Makasih kamu di sana. Aku akan selalu diingat sebagai Teteh cantik. Cantik sampai sekarang. Jadi waktu itu memang ada adegannya nyanyi lagu Tegar. Sepertinya Rosa si karakter ini memang menyukai sekali lagu Teh Ocha karena sesuai dengan kehidupannya yang penuh dengan kesulitan itu gitu, sehingga akhirnya sering menyanyikan lagu itu bersama Pacil, dan akhirnya kemudian yang menjadi anthem kami lah, saya dan Pacil, gitu. Rosa dan Pacil. Kemudian yang akhirnya lagu itu direkam ulang untuk original soundtrack itu saya kayak, ini serius, ini namain lagunya Tegar Teh Ocha gitu. Lagunya kan susah ya Tis ya? Susah banget. Susah ya? Jujur susah sih. Jadi pada saat nyanyi itu aku ngebayang-bayangin, aduh suara Teh Ocha lagi nih ya. Terus tiba-tiba berubah jadi suara aku sama Teh Sita yang dimana juga penyanyi juga gitu. Jadi aku ngerasa ada pressure juga sih dalam membawakan lagu Tegar ini gitu. Tapi nggak nyangka ternyata hasilnya
Seru ya kita berdua ya, enak ya. Benar. Makasih ya Teh Ocha udah diizinkan. Terima kasih dong aku juga. Tesi. Teh Ocha kalau yang cover kami berdua di sini enggak? Kita juga pengen loh. Cinta aja. Kalau penyanyi dulu sumbang, kalau ini sumbang suaranya. Oke, kita nggak diizinin untuk cover lagu beliau, nggak dapat izin gitu. Nanti ya, kali aja ada kesempatannya. Wani Piro kan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk jajaran filmmaker dan juga kita kenalan dulu nama dari media mana dan pertanyaannya silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah izin saya untuk bertanya. Untuk filmnya sumpah ini keren banget. Bikin saya rindu untuk ayah yang benar-benar mati di surga sana. Thank you buat Visi Cinema udah kasih filmnya, itu bikin aku berkaca. Terima kasih. Oke, lanjut untuk aku bertanya ke Pak Benny Setiawan. Pak, apa pertimbangan Bapak untuk gaya visual dan tonal yang Bapak gunakan untuk menghadirkan suasana yang terasa seperti keluarga tak terduga ini tumbuh dari hati? Lalu, aku izin bertanya kembali untuk Katisa Diani. Selama proses syuting ini, Kak Tisa ada nggak sih hal-hal apa belajar yang baru dari segi baik dari segi acting, nyanyi, atau justru dari soal diri sendiri? Dan ada nggak sih satu dialog atau lirik dari di film ini atau soundtrack ini yang paling nempel dan kamu suka banget, kenapa? Seperti itu. Dan untuk Mas Ringo, oke. Mas Ringo, ini kan kalau kita lihat kan dari actingnya kan terlalu maksimal ya, yang nggak pernah kecewain tim ya Mas ya. Dan siapa sih, aku penasaran deh, idolanya Mas Ringo itu siapa? Nah, dan apalagi secara otomatis tuh Mas Ringo dari awal kan yang kita lihat kan sebagai dimana debt collector ya, dan suka nagih, dan tiba-tiba otomatis berubah menjadi seorang ayah yang sangat penuh cinta, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak untuk pertanyaannya. Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Hah? Boleh? Terima kasih pertanyaannya dan kesaksiannya mengenai film ini. Untuk color gradingnya, untuk kartun film ini, kebetulan kan memang saya mengalami masa-masa itu dan sangat dekat sekali dengan warna dan suasana di tahun itu. Kemudian kita dengan jajaran kreatif dari penata artistik, production designer itu mencoba untuk mencari warna yang tepat untuk film ini. Dibantu juga dengan director of fotografi Mas Arnam. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Kang Benny jawabannya. Berikutnya, bisa dulu mungkin? Boleh. Apa ya mungkin bisa aku dapat dari film Panggil Aku Ayah? Menurut aku film Panggil Aku Ayah ini ceritanya itu cukup personal dan emosional buat Tisa pribadi. Kenapa? Karena aku sedikit demi sedikit tahu gitu apa yang Intan rasain. Cerita kehidupannya tuh sama gitu sama Tisa pribadi. Aku tumbuh menjadi gadis tanpa sosok ayah gitu di dalam kehidupan nyata. Jadi pada saat aku menerima tawaran film ini, dari judul aja tuh udah mengingatkan aku kepada sosok ayah kandung aku gitu. Pada saat aku menjalani, pada saat aku reading, workshop segala macam gitu, aku ngerasain apa yang Intan rasain gitu, merasakan kesedihan, merasakan kesendiriannya menjalani hari-hari tanpa orang tua kandung di dalam hari-harinya gitu. Jadi pada saat aku acting pun aku merasa aduh Intan ini mirip lagi sama aku pribadi gitu. Ada satu scene yang dimana dia tuh kangen sama orang tuanya, dia kangen sama ibunya, dia kangen sama ayahnya gitu. Dia harus menjalani hari-harinya dengan kesendiriannya itu. Dia melihat teman-teman yang punya ayah, punya ibu kandung, dan aku ngerasain kesedihan Intan gitu. Jadi pada saat aku menjalani proyek film Panggil Aku Ayah, aku ngerasain kerinduan kepada sosok ayah itu
sangat berarti sih buat aku pribadi gitu. Bahwa tanpa ayah mungkin gak ada Tisa yang sekarang dan gak ada Intan juga di film itu, dan aku salut sama perjuangan ayah-ayah di luar sana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Tisa. Karingo. Terima kasih Mas tadi komentarnya. Saya selalu ngerasa kenapa maksudnya acting di sebuah film itu, kenapa saya yang sekarang seperti sekarang, karena saya selalu ngerasa itu karena lawan main saya gitu. Kenapa saya bisa jadi Mang Dedi terhadap Tatang, karena lawan main saya Boris Bokir yang menjadikan Tatang sebegitu hidup. Kenapa saya bisa jadi Mang Dedi di mata Pacil, karena saya bermain dengan Echa ini gitu. Jadi kalau misalnya satu pemain ini diganti, misalnya siapa lawan main saya siapa, nanti bentuknya akan beda lagi tuh Mas gitu. Dan biasanya kalau kita, makanya kayak bisa ketemu Tisa misalnya, saya selalu nanya-nanya tentang kehidupan dia, itu tuh kadang-kadang buat ngetes gitu loh. Buat ngetes untuk chemistry itu kadang-kadang boleh seberapa jauh kita sesama pemain tuh, kepercayaan dia sama saya itu seberapa jauh saya boleh menggalinya gitu. Dan kalau misalnya ada dan tapi tuh beda-beda ya, kalau misalnya ada pemain yang cuma mau ngasih kulit luar doang, nggak perlu tahu, oh oke, saya cuma mau saya cuma diizinkan sampai situ gitu. Oh biasanya kan nggak mungkin apa yang Tisa omongin ke saya atau Boris omongin ke saya sebarin di grup WhatsApp teman-teman yang lain kan nggak mungkin. Itu tuh cuma buat selalu, jadi saya selalu pengen tahu aja gitu di antara teman-teman, ngobrol lebih jauh tuh supaya ada chemistry-nya. Nah, kalau misalnya dinilai misalnya maksimal, terima kasih gitu, dan itu juga berkat hasil kerja keras dari teman-teman sekitaran saya gitu. Saya cuma mencoba mengimbangi kadang-kadang. Anjir, so rendah ya. Tapi maksudnya memang biasanya tuh begitu gitu. Terus idola, wah banyak Mas gitu. Saya waktu kecil saya ingat idola saya Jean-Claude Van Damme Mas. Karena saya pikir cuman dia, saya bisa jawab aktor-aktor yang keren ya. Bisa gitu kayak Daniel Day-Lewis apa segala macam, tapi saya belum mengenal sosok itu pada waktu kecil, dan saya yakin sampai pelosok Indonesia dulu tuh film Van Damme tuh Chong Li itu sampai diputar berulang-ulang sampai ke pelosok Indonesia, semua orang udah nonton gitu. Jadi kalau misalnya idola Van Damme aja lah ya. Sama Michael Dudikoff juga tuh, Amerika Ninja 5. Nonton tuh? Nonton di seluruh TV Indonesia tuh itu Mas. Layar Mas. Layar Mas. Terus Chong Li aja tuh Mas. Saya nggak pernah lihat di film lain Mas. Tapi ketika namanya diteriakkan Chong Li, otot-ototnya bergerak sendiri Mas. Jadi film Bloodsport itu salah satunya, silakan orang boleh bilang, film apa itu secara kualitas. Buktikan film berkualitas yang sebutkan yang banyak penghargaan sampai ke pelosok Indonesia tuh. Tapi Bloodsport sampai Mas. Ya. Jadi saya nggak bisa Mas kalau misalnya split kayak Van Damme, Medan nggak bisa saya Mas. Jago pisan orang itu. Iya, ototnya bergerak. Pacil nggak ngerti loh, Pacil ngertinya juga ngeri gitu. Pacil generasi ada. Tapi ya kalau makanya kalau misalnya ngomongin aktor idola saya banyak banget Mas ya, banyak banget gitu. Sangat banyak. Charles Bronson aja dulu saya suka. Charles Bronson, Chuck Norris saya suka. Madura itu. Ponori. Ya itu yang gitu-gitu. Ya waktu kecil lah Mas ya, waktu kecil gitu nggak pikiran pengen jadi aktor pada saat itu gitu. Baru sekarang setelah dewasa, dokter-dokter yang keren banyak gitu. Tapi yang filmnya nyampe ke pelosok cuma Van Damme. Keren. Terima kasih banyak Ringo. Sudah cukup terjawab. Ada lagi kah yang masih mau bertanya? Langsung banyak. Orang Indo kalau kepancing satu. Oke. Di sebelah sana dulu ya. Oke. Boleh berdiri Mas, disebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Jack dari Media Indonesia. Hai Mas Jack. Mau tanya ke Miesha nih. Tadi kan cerita kalau sedih tuh ngebayangin kucing sama guguk kehujanan cari makan. Miesha tuh mungkin boleh cerita nggak proses belajar actingnya itu di mana, ikut sekolah teater atau gimana? Terus kalau buat kayak ketawa atau malah itu bayangin apa lagi gitu. Terus juga mungkin buat
Boris, iya, kalau gimana belajar acting juga? belajar bonding sama anak. Nggak, kalau Ringo kan tadi cerita nganterin anak sekolah dan segala macam. Tisa juga keinget dengan sosok ayah. Kalau Boris sendiri tuh kenapa nggak mau waktu disodorin naskah ini, dan apa karena misal ada momen personal apa misal dengan anak kecil kalau di film ini sendiri yang relate dengan kehidupan personal? Terima kasih. Terima kasih Mas Jack. Jack come back. Titanic. Berarti Meisha dulu ya? Eca dulu. Eca, kamu sekolah acting atau enggak? Enggak. Oh, kamu natural. Kamu berbakat banget kayak aku. Oh, kenapa sih sirik aja? Eca, kan kamu belajar sendiri, diajarin mama mungkin? Kadang-kadang diajarin. Oh, kadang-kadang diajarin. Terus tadi Om Jack tanya, katanya kalau Eca lagi acting ketawa, Eca pikirinnya apa? Yang lucu. Apa tuh yang lucu? Yang lucu ada deh. Ada. Kamu mungkin punya boneka atau mainan yang lucu, ada nggak? Atau kamu punya binatang peliharaan yang lucu juga, ada nggak? Enggak ada. Oke. Oh, kalau lucu natural berarti Kak Jack keluar sendiri dia. Oke, terima kasih Eca. Sama-sama. Iya. Siapa sama kayak gue sekolah model dulunya. Keren, model rubus. Lanjut. Klasik. Baris. Awas, rubus. Sudah ada wartawannya. Kak Boris, dari mana Kak Boris punya pengalaman yang relate mungkin dengan anak kecil yang dituangkan akhirnya di dalam acting di film ini? Ya, sebenarnya aku tuh kejebaknya atas bawah. Sandwich. Saya sebagai anak punya bapak cuma bentar, dan saya menjadi bapak, punya anak cuma bentar gitu ya. Iya, punya cuma bentar kan. Tapi sekarang masih ada lagi, gitu. Ada lagi kan. Iya dong. Aku mah nggak nyampe. WA. Ya kan waktu itu saya punya bapak tuh, yuk cuma sampai umur kelas 1 SMP kayaknya. Bapak meninggal gitu. Jadi kesan nggak punya bapak tuh kayaknya, wah begitu ternyata ya gitu. Hanya sebentar doang gitu. Dan kalau misalkan kenapa nggak ngambil, ada kepikiran tidak mau mengambil job dari Mas Jack, dari Kedoya nih Mas Jack kayaknya, Mas Jack ya. Media Indonesia kan ya, kalau nggak salah Kedoya ya. Pinggir tol. Pinggir tol, dekat Desa Unggul ya. Terlalu detail, sorry. Terlalu detail, sorry. Iya, karena waktu itu semesta tidak mendukung Mas Jack. Semesta tidak mendukung Mas Jack. Itu justru suara dari Mas Jack itu. Oh, dari Mas Jack. Dukungan dia, bentuk dukungan. Karena kan mungkin udah terbiasa di ini kali ya, di film komedi gitu ya. Yang maksudnya ketika syutingnya tuh hahaha hihi wah hihi. Nah, ketika baca ini, loh, Tatang ini kok banyak seriusnya gitu. Banyak scene-scene menegangkan buat Tatang pribadinya gitu. Banyak scene-scene yang drama gitu. Cuman ya demi Pak Sutradara, demi Mas Ringo, demi Ibu produser dan juga Visinema, akhirnya ya udahlah, kita coba aja lah gitu. Takutnya capek doang waktu itu tuh syutingnya, karena kan drama harus yang gitu. Drama menguras tenaga, emosi, air mata. Yang biasanya kan komedi gitu, tapi ya dengan dibantu oleh Kang Ben Setiawan, jadi semuanya lancar sampai beres. Begitu, Bang Jack. Bang Jack, udah pulang ya? Masih ada oke sih Bang Jack. Kirain lagi buka Google Maps, aduh Jakarta Barat macet banget lagi. Nggak, dia nggak harus absen pulang kok. Oh, nggak harus absen pulang. Titip absen. Terima kasih banyak Kak Boris. Iya, Oke, dan ternyata karena kita waktunya cukup padat ini menuju ke gala premier yang akan ada sesaat lagi. Mungkin kalau ada yang masih mau tanya nanti bisa waktu one-on-one interview atau doorstop interview ya. Terima kasih banyak teman-teman media. Sekali lagi tepuk tangan dong. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena yang spesial akan menanti Teh Ocha mau nyanyi di sini. Itulah mengapa mic-nya beda teman-teman. Tadi dicekin. Serius. Itu kan serius. Nggak harus.
Tapi mungkin sebelum menyudahi, aku mau minta closing statement dulu deh. Dari Teh Anggia mungkin mewakili jajaran filmmaker. Maksudnya jangan kemana-mana dulu, nanti Teh Ocha nyanyi gitu. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir kali ya, semoga filmnya berkenan. Jika filmnya berkenan di hati, melekat di nadi, jangan lupa untuk bantu kami gitu, karena film adalah bentuk budaya dan film adalah bentuk yang paling personal secara pengalaman, melibatkan hati, melibatkan semua indera pendengaran kita. Dan satu lagi juga ini cara kita juga untuk mengapresiasi karya-karya anak bangsa dan para sineas gitu. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman untuk menyampaikan kabar baik ini. Siap. Segera ditonton di bioskop tanggal 7 Agustus 2025. Terima kasih Teh Anggia. Tadi udah ada ajakan nonton dari Teh Anggia. Aku mau ajak Pacil dong. Pacil ajak kita nonton dong. Panggil aku ayah. Pacil. Oke. Dia nonton film Panggil Aku Ayah di bioskop tanggal 7 Agustus. Sampai ketemu di bioskop. Kalau gitu sekarang kita sebelum dengerin Teh Ocha nyanyi, foto dulu boleh kali ya, Zai?